Tuhan. Jemaat silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan nanti sungguh-sungguh menjadi rema dalam hidup kita. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Bapa, Kau setia. Yes. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Yes. Dalam jiwaku, Tuhan. Yes. Dalam jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta. Yes.
Kami bersyukur ya Tuhan, karena hari ini Bapa, kami boleh ada Tuhan, sebagaimana kami ada. Kami yakin semuanya adalah kasih karunia Tuhan bagi kami. Dan pagi ini Tuhan, dimanapun kami beribadah, baik yang ada di rumah kami masing-masing, bahkan yang ada di Malaysia, dan juga kami yang ada di dalam tempat ini, di dalam rumah-Mu. Kami merasakan Tuhan hadirat-Mu, Tuhan melawat kami. Kami merasakan Tuhan Engkau menjamah dan memberkati kami. Dan saat ini Bapa, kami mau Tuhan menerima kebenaran firman Tuhan. Kau urapi Tuhan hamba-Mu, pakai Tuhan, dan Engkau sendiri akan berbicara Tuhan melalui lidah dan mulut hamba-Mu. Kau berkati kami semua Tuhan yang hadir di tempat ini, maupun mereka yang ada Tuhan mengikuti di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan juga ada hadir di sana dan memberkati mereka. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Bersukacita pada pagi hari ini? Amin. Berapa banyak yang bersukacita? Berapa banyak yang bersyukur? Berapa banyak yang berterima kasih kepada Tuhan? Karena kebaikan Tuhan, karena berkat Tuhan, karena kasih Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti firman Tuhan, dan di dalam apa tuh? Di dalam kita punya grup tidak ada judul apa khotbah ya, tidak ada tema khotbah. Karena hari Kamis saya membaca WA dari Pastor Ari bahwa saya akan menggantikan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kemudian hari Sabtu saya bingung apa yang akan Tuhan mau untuk disampaikan. Apa yang Tuhan mau untuk kita sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Jadi sepanjang hari itu sibuk sampai malam kemarin. Jadi saya tidak tahu apa yang akan menjadi tema. Dan saya tidak memberikan tema itu kepada Pastor Ari yang akan men-share di grup. Tetapi saya sedang membaca firman, karena kami membaca firman setiap tahun dari Kejadian sampai Wahyu begitu selanjutnya. Dan saya sedang membaca di dalam kitab, sudah lewat ya kitab Kejadian, sekarang sudah di Keluaran. Kemudian di dalam kitab Kejadian pasal 43 ya. Kitab Kejadian pasal 43 bisa ditayangkan ayat 29 sampai dengan ayat 34. Kitab Kejadian pasal 43 ayat 29 sampai ayat 34. Kita akan lihat firman Tuhan. Ayat yang ke-29. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia, lalu katanya,
Inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Ayat 33, saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf dari yang sulung sampai yang bungsu. Sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Ayat 34, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi perhatian kita di dalam ayat ini? Benyamin ini adalah saudara mereka yang bungsu. Tetapi walaupun yang kecil, dia diberikan 5 kali lebih banyak daripada orang yang lain, daripada kakak-kakaknya. 5 berbanding 1. Kakak-kakaknya 1, dia 5. Nah, pada pagi hari ini, judul daripada khotbah adalah berkat kasih karunia Allah dalam masa yang sulit. Berkat kasih karunia Allah dalam masa yang sulit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah yang dimaksud dengan berkat kasih karunia? Ya, berkat kasih karunia. Belum ditambah dengan kata Allah ya. Berkat kasih karunia. Saudara kita semua sudah tahu cerita tentang Esther. Semua sudah tahu, dari sejak kita anak sekolah minggu sampai sekarang kita sudah tahu cerita tentang Esther. Bagaimana Esther itu dia berani untuk menghadap raja. Sedangkan ada undang-undang di dalam kerajaan itu bahwa orang-orang yang tidak dipanggil oleh raja dan apabila akan datang menghadap kepada raja, maka orang itu dihukum mati. Ya, mereka dihukum mati. Tetapi kita lihat bahwa Esther, dia berani untuk membela bangsanya. Dia berani untuk membela saudara-saudaranya. Karena mereka itu akan dibunuh semua. Jadi dengan keberanian itu dia datang kepada raja. Sesudah mereka berpuasa 3 hari bersama dengan semua dayang-dayang, semua pembantunya, semua berpuasa. Dan dia berani untuk datang menghadap kepada raja untuk memohon kasih karunia. Ya, untuk memohon kasih karunia. Dan benarlah inilah kasih karunia daripada manusia yang diberikan oleh raja kepada Esther. Jadi kalau tongkat emas itu diangkat, kan raja mempunyai tongkat emas, maka berarti dia berkenan untuk menerima Esther. Tetapi kalau tidak, berarti dia dihukum mati.
Tapi di sini kita lihat bagaimana kasih karunia daripada raja itu, dia menerima Ester dan Tuhan menolong seluruh bangsanya dibebaskan dari hukuman mati, dari kematian. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kasih karunia Allah itu lebih luas lagi, itu lebih dalam lagi. Nah, kita bisa datang menghadap hadirat Tuhan. Saudara-saudara dan saya, kita boleh datang di hadirat Tuhan untuk menghadap Tuhan. Itu adalah kasih karunia Allah bagi saudara dan saya. Karena apa? Karena kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita melihat ketika Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, tirai di bait Allah itu terbelah dua. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini melambangkan bahwa setiap orang yang menerima kasih karunia Allah itu boleh datang langsung menghadap Tuhan melalui darah anak domba. Karena ada darah anak domba, kita boleh datang menghadap hadirat Tuhan. Kita boleh datang di tempatnya yang kudus. Ini adalah kasih karunia daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kasih karunia itu? Kasih karunia daripada Allah, ya. Kasih karunia daripada Allah adalah tema yang kita dapat dan kita temukan di sepanjang Alkitab, yang mencapai puncaknya pada kedatangan Yesus, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 17. Saudara, pada waktu manusia itu dalam dosa, ya, ketika Adam dan Hawa itu berbuat dosa, dan kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut, ya. Bisa aja ketika manusia ini jatuh di dalam dosa, Tuhan langsung melenyapkan. Benar nggak? Karena dia kan maha kuasa. Dia yang berkuasa. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, habis, mati. Tetapi kita lihat dan kita membaca di dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan memilih untuk memberikan kasih karunia kepada manusia, kepada Adam dan Hawa. Tuhan memilih untuk memberikan kasih karunia Allah kepada saudara dan saya, yang sebenarnya selayaknya kita tidak patut untuk menerima, karena kita semua manusia sudah berbuat dosa. Tetapi Tuhan menggantikan itu oleh karena rahmat-Nya kepada kita, ya. Oleh karena kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita lihat bahwa Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal itu untuk mati, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Itu adalah kasih karunia Allah yang luar biasa. Itu adalah anugerah Tuhan. Siapakah kita sebenarnya? Kita semua manusia adalah orang-orang yang berdosa. Dan kita semuanya ada patut untuk dihukum. Dan kita semua itu sebenarnya harus pergi kemana? Ke neraka. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan memilih untuk menebus kita. Dan sepanjang sejarah kita lihat di dalam perjanjian yang lama, sejak manusia jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan Allah? Yaitu dia menyelamatkan manusia dengan apa? Dia membantai, dia memotong hewan, dan darahnya itu bisa dapat manusia datang kepada Tuhan melalui darah daripada binatang pada waktu sepanjang perjanjian lama. Tetapi kita melihat kasih karunia Tuhan seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita menerima berkat daripada Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan itu berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani namanya charis, yang berarti kesukaan, berarti berkat dan kebaikan. Jadi kasih karunia itu adalah anugerah
yang ditunjukkan Allah untuk memilih memberkati saudara dan saya. Untuk memilih memberkati setiap orang yang diberikan kasih karunia Tuhan. Setiap orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Sebab saudara dan saya, kita tahu bahwa di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita. Jangan kita berpikir bahwa saya sudah, ada ajaran-ajaran yang berkata, kalau saya sudah berbuat baik, saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak berdosa, maka saya akan memiliki hidup yang kekal, maka saya akan masuk ke dalam surga. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, keselamatan itu adalah hasil daripada karunia Tuhan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan diberikan dengan cuma-cuma. Diberikan Tuhan kepada manusia. Dan marilah kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, yang sudah menerima keselamatan itu, jangan kita menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan hidup kita, ya. Tetapi karena kita sudah diselamatkan dengan harga yang sangat mahal, darah Yesus Kristus yang suci itu, yang telah menyelamatkan, yang telah menebus saudara dan saya. Kita telah dibeli dengan harga yang tunai, bukan dengan harga yang kredit, bukan dengan harga yang mana ada bilang poti-poti, ya. Bukan. Tunai. Darah Yesus Kristus tunai. Sudah diberikan bagi saudara, dia dicurahkan bagi saudara dan saya, supaya kita boleh menerima kasih karunia Tuhan. Dan jangan kita melalaikan keselamatan itu. Mari kita pegang teguh keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Karena pada hari-hari ini, di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, seperti yang kita telah dengar juga firman Tuhan pada hari Kamis yang lalu, yang telah disampaikan oleh Pastor Junior, bahwa banyak orang yang kehilangan imannya, banyak orang yang menjadi lemah, banyak orang yang tidak mau lagi untuk berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, baik melalui onsite maupun online. Telah begitu banyak kesibukan yang mereka lakukan, dan mereka sudah tidak mau. Banyak yang sudah karena apa? Karena keadaan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan itu tetap ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Firman Tuhan katakan bahwa, seperti saya katakan kepada kaum wanita, beribadahlah kepada Tuhan, ya. Tuhan mau supaya kita selalu beribadah kepada Tuhan, karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan katakan, beribadahlah kepada Tuhan, maka aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Beribadahlah kepada Tuhan. Sekarang ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Walaupun misalnya kita tidak datang di dalam ibadah, di dalam rumah ibadah, tetapi kita mungkin bisa melalui online. Dan Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan menolong kita. Dalam keadaan yang sesulit apapun, kalau kita mau mengutamakan Tuhan, kalau kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita, karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Berkat, ya, dikatakan kasih karunia Tuhan itulah adalah berkat, kesukaan, kebaikan daripada Tuhan, yang sebenarnya kita manusia itu tidak layak untuk menerimanya. Karena kita semua adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang tidak pantas untuk menerima kasih karunia Tuhan, untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tetapi Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita,
Tuhan menyertai kita. Nah, hanya oleh karena kasih karunia daripada Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Amen. Saudara ada saat ini hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita rajin minum vitamin, minum kelapa hijau, dan kemudian herbal, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan sebagainya. Ya. Tetapi kasih karunia Tuhan. Kita boleh ada hari ini. Di dalam firman Tuhan kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Kita lihat di situ 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 firman Tuhan. Paulus berkata apa? Bisa ditayangkan 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Ini berkat daripada kasih karunia Allah. Saudara dan saya, kita semua masih bisa bernapas. Kita semua masih boleh hidup. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Karena kasih karunia Allah, saudara dan saya ada sebagaimana kita ada sekarang. Setelah kita melewati COVID yang sudah setahun lebih, ya, COVID yang sudah tahun lebih, ada yang pernah positif, ada yang pernah OTG, ada yang tidak ketahui, tetapi kita lihat karena kasih karunia Tuhan, saudara dan saya ada. Ini jelas firman Tuhan katakan. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jadi Paulus tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepadanya. Sebaliknya, aku telah bekerja keras, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, kasih karunia Allah akan menyertai kita. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, adalah kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah akan menyertai kita. Dalam dikatakan oleh firman Tuhan, dia bekerja keras. Ya, bekerja keras. Dan itu semua karena kasih karunia Allah. Kalau kita ada, kita hidup, mari kita bekerja untuk Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini setelah kami melihat semua yang melayani, termasuk keluarga besar Tampilang Toweliu. Mereka mau melayani Tuhan. Apapun yang dipercayakan, baik sebagai pemain keyboard, BL, singer, mereka kerjakan. Marilah kita melayani Tuhan. Apapun yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Kita mau melayani Tuhan, semuanya itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan buat saudara dan saya, Dia memberikan kita kesempatan untuk melayani Tuhan. Sebab pada waktu kita sakit, pada waktu kita sudah tidak, ya seperti kami ya, yang sudah lansia, sudah tidak berdaya, bagaimana kami mau melayani Tuhan lagi dengan 100%? Tidak bisa lagi. Ada waktunya. Nah sekarang mari kita mau pergunakan kesempatan. Jangan kita hanya mau menyanyi-menyanyi, waktu ini adalah kesempatan untuk melayani, tetapi kita tidak melakukan. Kemarin saya berbicara dengan satu ibu. Wah, bercerita. Dia bilang, saya sebenarnya mau melayani di tempat itu. Tapi sampai sekarang belum bisa. Karena saya membantu gereja yang lain. Saya bilang, kalau jangan hanya mulut aja. Cuma bilang mau melayani, tapi tindakan tidak ada. Saya langsung bilang, melayani, tapi tindakan tidak ada. Bagaimana kamu mau membangun satu jemaat kalau kamu tidak ada tindakan? Tidak akan. Dan sudah dikasih oleh Tuhan. Saya katakan bahwa kami memulaikan pelayanan dari kami keluarga.
menyanyi, memuji Tuhan, mengadakan ibadah kami satu keluarga. Kemudian tempat itu sudah tidak cukup. Waktu kami mulai pelayanan di Kelapa Gading, tempat itu karena tinggal di Pulau Mas, di Red, lama-kelamaan tempat itu tidak cukup. Kemudian kami menyewa tempat di Kelapa Gading, ya BPD yang menyewakan tempat di Boulevard. Dan gereja itu ada sampai sekarang. Jadi nggak usah kita mau berkata, saya mau melayani, saya mau membuka jemaat, saya mau begini. Sekarang tindakan, saya katakan tindakan. Dan untuk langkah selanjutnya, Tuhan yang akan berperan. Tuhan yang akan menolong. Yang penting tindakan kita untuk melayani dan selanjutnya Tuhan akan menyiapkan, Tuhan akan menolong. Orang yang menerima kasih karunia Tuhan dikatakan tadi bahwa apa? 1:5. Ya kan? Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kita kembali kepada judul firman Tuhan pagi ini. Tema kita adalah berkat kasih karunia Allah dalam masa yang sulit. Kita semua sedang menghadapi masa yang sulit. Tetapi kita lihat ada berkat kasih karunia Allah yang luar biasa, yang berlimpah-limpah. Bukan hanya sedikit, tetapi berlimpah-limpah. Di dalam firman Tuhan tadi kita sudah baca di dalam kitab Kejadian pasal berapa tadi? 43 ayat yang ke-29 sampai 34. Di situ dikatakan bahwa sini ya, katakan Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Ini diberikan kasih karunia kepada Benyamin. Kalau kita akan baca di dalam ayat yang pertama, kita sudah tahu cerita bagaimana mereka pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Di dalam ayat yang pertama, di dalam pasal 43 tadi dikatakan bahwa pada waktu itu terjadi kelaparan yang hebat. Kelaparan itu hebat, luar biasa. Karena kelaparan itu akan berlangsung selama 7 tahun. Dan itu sangat panjang. Kalau di Manado orang pernah mengalami kelaparan kekeringan selama 7 bulan. Sampai orang kebanyakan makan sagu, makan ubi. Ada orang yang pernah mengalami seperti itu. Ini selama 7 tahun. Nah, tetapi kita lihat sini di tengah masa-masa yang sulit dari anak-anak Israel, anak-anak Yakub yang di dalam ayat ini dikatakan kasih karunia Allah. Yusuf memanggilkan dia kata Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu. Dan kasih karunia kepadanya, saudara kita lihat, yang menerima kasih karunia itu mendapat 5 bagian makanan. Kan di dalam ayat yang selanjutnya ayat berapa itu dikatakan